haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh memulai rekaman ibadah kami. Dengan segala kelemahan dan kekurangan kami datang ke hadapan Tuhan untuk memperlengkapinya. Ajarlah kami untuk setia, seturut kehendak Tuhan, melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Berkati pemain musik, berkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman, liturgis dan singer. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memakai mereka semua untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah online kami ini dapat membawa berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semua anak-anak TKSD Metodis 10 Belawan. Nah, hari ini kita berjumpa kembali di ibadah Jumat kita. Jadi, mari anak-anak semua mengikuti ibadah dengan baik, duduk di tempat duduknya masing-masing, dan silakan mengikuti ibadah. Sebelum mengikuti ibadah, kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Untuk menyambut ibadah kita, untuk lagu yang pertama, kita angkat lagu pujian Bapa Ku Datang Padamu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan kami boleh sehat, kami boleh
mempunyai kekuatan baru untuk menjalani hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya ibadah kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan melalui nyanyian-nyanyian kami Tuhan dan firman Tuhan boleh selalu berkumandang dimanapun kami berada dan menjadi kekuatan baru bagi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak didik kami yang mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, menjauhkan Tuhan dari sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang memberkati masa depan mereka yang indah. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, orang tua anak didik kami yang saat ini mencari nafkah buat kebutuhan anak didik kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan dan menjaga orang tua kami dimanapun mereka berada. Jika ada Tuhan saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, bahkan orang-orang yang kami kasihi pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, mari Tuhan pulihkan dengan bilur-bilur kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, siapapun Tuhan yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan agar kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru dengan baik. Banyak Tuhan permintaan kami yang belum dapat kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui apa yang di dalam hati kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan firman Tuhan menjadi pelita dan kekuatan dalam kami menjalani hidup. Terima kasih Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Kami mohon ampun Tuhan dari setiap pelanggaran kami agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semua anak-anak, siapa yang merasa bahagia hari ini? Coba angkat tangannya. Nah, pasti Miss yakin semuanya merasa bahagia. Untuk itu, untuk lagu yang kedua, kita angkat lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Untuk itu, sebelum kita mendengar khotbah, sekalian kita mengumpulkan
datang belajar tatap muka di sekolah. Boleh ya? Nah, untuk itu, untuk menyambut firman Tuhan, angkat lagu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Hatiku tak
Shalom, apa kabar? Saya berharap hari ini kita semuanya sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Waktu akan sampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan sekaligus bersedia hati. Kita berdoa yuk. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita semua untuk mempersiapkan hidup kita supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bersaksi tentang Tuhan yang adalah juru selamat kita dalam kehidupan sehari-hari. Temanya adalah bersaksi tentang Kristus sebagai gaya hidup anak Tuhan. Ini adalah gaya hidup, kebiasaan, style. Kalau kamu biasanya punya gaya yang khusus, ada satu orang anak kemana-mana dia selalu pakai topi. Ada juga kemana-mana seorang anak selalu pakai jaket. Ada juga seorang anak selalu punya gaya. Seperti itu. Ada juga seorang anak yang selalu punya gaya kesannya seperti terkejut atau wow, begitu. Ada juga seorang anak yang kalau nggak ngerti sesuatu, dia malah cengeng. Ada juga seorang anak, dia selalu gaya penampilannya itu gaya yang keren, gaya yang macho, atau yang feminis kalau dia perempuan, seperti ini. Tapi sekarang kita mau belajar, gaya hidup anak Tuhan adalah bersaksi tentang Kristus. Kita akan baca Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul, ayat yang pertama, ayat yang ke-6, Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkala ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini merupakan satu kisah di mana pada saat Yesus detik-detik terakhir sebelum dia terangkat ke surga. Pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dari Yerusalem sampai ke Samaria, sampai ke ujung dunia.
Itulah yang menjadi dasar panggilan atau undangan bagi kita untuk bersaksi tentang Yesus. Untuk bersaksi tentang Yesus. Pada saat itu ketika orang banyak melihat Tuhan Yesus, dia terangkat ke surga, dan pada saat dia terangkat ke surga, tadi dikatakan firman Tuhan, ada 2 orang berpakaian putih yang berdiri di dekat mereka, yang mengatakan, Tuhan Yesus naik ke surga. Bagaimana dia naik ke surga, nanti dia juga akan datang ke dunia ini untuk bersama-sama dengan kita orang-orang yang percaya. Mengapa kita memberitakan Injil? Mengapa kita memberitakan Yesus sebagai pokok daripada kesaksian kita? Yang pertama adalah karena Yesus merubah hidup kita. Setelah kita tahu Yesus yang adalah Maha Kasih, Anak Allah yang datang ke dalam dunia, yang mati di kayu salib, yang bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, serta mencurahkan Roh Kudus seperti yang dikatakannya pada hari Pentakosta. Itulah yang menguatkan kita sehingga kita tahu mana sebenarnya hidup yang benar. Jadi bukan tahu sekedar mana hidup yang baik saja, tapi kita tahu hal yang sangat mendasar, yaitu hidup yang benar. Karena dengan hidup yang baik, belum tentu kita melakukan hal-hal yang benar. Tetapi ketika kita sudah melakukan yang benar, maka kita juga sudah melakukan hal-hal yang baik. Ya, bagi orang jahat, mencaci maki itu adalah baik. Dan itu yang mereka lakukan. Bagi orang yang bertempur, saling mengejek itu adalah sesuatu hal yang baik. Namun itu tidak benar. Tetapi bagi orang benar, mengasihi musuhnya itu adalah hal yang baik. Dan itu juga adalah hal yang benar. Jadi, kalau kita, anak-anak sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ikut dalam ibadah ini, tahu apa yang baik, tetapi kita tahu juga apakah yang baik itu adalah yang benar. Yang benar sumbernya daripada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah apa yang tertulis dalam Alkitab, yang selalu kita baca, yang selalu mengarahkan hidup kita, supaya kita mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan, memberikan yang terbaik dari dalam diri kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan juga kita lakukan banyak hal yang lain. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara beserta anak-anakku yang kukasihi, inilah alasan kita untuk bisa menjadi bersaksi bagi Yesus. Karena Yesus sudah merubah semua kehidupan kita. Nah, itu jugalah yang membuat kita merasakan tidak putus-putusnya ada satu kebaikan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Ada satu kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita lupakan, yaitu ketika Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Hari ini, ada banyak orang yang masih kebingungan dalam hidupnya, mengalami ketidakpastian akan keselamatan. Namun anak-anak Tuhan, kita sudah mempunyai garansi perlindungan daripada Tuhan yang akan kita jalani dalam hidup kita ini, sehingga kita akan terus berjalan dalam kebenaran, terus bekerja dalam kebenaran, menjadi berkat dan memberkati orang lain. Hari ini, ketika engkau mau bersaksi tentang Yesus, yaitu menceritakan kebaikan Tuhan yang menyelamatkan hidupmu, di mana Tuhan itu menolong kamu dengan cara turun langsung dari surga, masuk ke dalam kehidupanmu, mempengaruhi kehidupanmu, sehingga yang dulunya engkau tidak mengenal kasih, tetapi karena firman Tuhan, karena kesaksian orang tua,
karena pengajaran guru-guru, karena berita kabar sukacita yang diberikan di surga, engkau mendapatkan kasih itu. Dan ketika engkau mempunyai kasih, engkau juga mempunyai kerinduan untuk mengasihi orang lain, untuk menolong orang lain, terutama orang-orang yang begitu engkau sayangi, yaitu seperti orang tuamu dan juga sahabat-sahabatmu. Bahkan kepada semua orang, ya, kita akan menjadi saksi bagi seluruh orang di dunia ini. Nah, inilah merupakan satu gambaran di mana seorang anak ini, dia menjadi seorang saksi yang bercerita mengenai bagaimana yang dia terima dengan apa yang dialaminya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihinya. Tuhan Yesus mengajari dia melalui Roh Kudus dan juga pembacaan akan firman Tuhan. Lalu anak ini mengimani, mempercayai, sehingga dia pun hidup di dalamnya. Dan akhirnya dia juga menjadi saksi-saksi kebenaran karena kasih sayang Tuhan Yesus. Saya mau katakan bagi kita semua, jika kamu tidak menyelami, tidak menjalani, tidak merasakan betapa Tuhan Yesus itu sangat baik dalam hidupmu, maka akan sulit bagi kamu untuk bersaksi. Jadi mari sekarang kau membuka hatimu, membuka pikiranmu, membuka semua pengalaman-pengalaman dalam hidupmu, sehingga kamu boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, kenikmatan Tuhan yang ada dalam kehidupanmu. Itu akan memberikan satu dorongan, ya kan? Nah, kalau biasanya ya, ini satu contoh. Memang tidak seperti ini. Masih lebih besar lagi pengalaman kita bersama Tuhan Yesus yang kita bisa ceritakan. Kalau misalnya seseorang pernah memberi kamu kue, hari ini kamu diberikannya kue. Besok kalau berjumpa lagi kamu diberikannya kue. Kemudian besoknya lagi kamu diberikannya kue. Saya yakin kamu akan mengingat wajah orang ini. Kamu akan merekam pikiran baik daripada orang ini. Dan kalau ada orang yang bertanya, kamu kenal nggak orang itu? Jangan-jangan kamu akan mengatakan, oh, dia itu seorang yang baik. Dia itu seorang yang sukarela. Dia itu seorang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dan dia sayang kepada anak-anak seperti saya. Dia selalu membagikan kue kepada saya. Nah, jadi dia itu adalah seorang contoh orang tua atau orang dewasa yang baik. Nah, kita bercerita tentang kebaikan orang ini. Nah, itulah yang Mbok Sumo katakan bersaksi. Jadi sekarang kita merasakan mulai dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Besoknya begitu juga. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kita punya satu penolong, kita punya satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu memberikan kepada kita berkatnya, pertolongannya, perlindungannya, penyertaannya justru melalui Roh Kudus. Maka itulah yang juga akan kita saksikan. Bagaimana Tuhan sudah menolong saya, bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan saya. Mungkin ada banyak pengalaman-pengalaman hidup, cerita-cerita kehidupan yang kamu alami bersama dengan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, karena engkau mempercayainya dengan iman yang sungguh, itu saja ceritakan. Dan ketika orang yang mendengar ceritamu itu, mereka juga akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengalami pengalaman yang serupa, sukacitanya, berkat yang berlimpahnya dalam hidupmu ketika engkau bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi, ada dua hal yang Mbok Sumo ajak padamu hari ini. Pertama, mari pahami dan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, bersaksilah, ceritakan bagaimana engkau menerima pertolongan Tuhan Yesus dari ke hari dalam kehidupanmu. Mari bersaksilah sebagai gaya hidup anak-anak Tuhan. Mantap? Mantap. Oke, tas. Ting! Ya, Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan dalam waktu yang ada, kami sudah belajar kebenaran itu. Kami merindukan Bapa. Kami boleh Tuhan berkati. Supaya kami mempunyai kesaksian sebagai gaya hidup. Kami mau menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami. Yang dialami oleh keluarga kami. Yang dialami oleh guru-guru kami. Yang dialami oleh orang-orang percaya. Menjadi bagian kesaksian kami. Karena cerita itu akan membuat orang lain bersukacita. Dan mereka semakin mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat yang agung. Berkati anak-anakku, berkati orang tuanya, berkati sekolah kami, berkati gereja kami, berkati semua orang percaya. Berkati juga kami supaya menjadikan kesaksian menjadi gaya hidup yang selalu menjadi perbuatan yang kami lakukan. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan kerajaan Tuhan semakin diperluas. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan menerima berkat daripada Engkau saja. Mari kita membuka hati kita dan menerima berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari tuliskan daftar hadirmu di kolom chat YouTube kita. Kemudian berikan dua pesan yang kamu terima dari apa yang Boksu sampaikan hari ini. See you. Tuhan memberkati.